Oke. Selamat pagi, Suster Eti. Apa kabar? Selamat pagi, baik-baik saja, puji Tuhan. Oke, Suster, lagi sibuk apa ini sekarang? Ya, sementara tadi mengajar, tapi ya karena diminta waktunya sebentar, jadi saya bisa meluangkan waktu. Bisa setengah jam, bisa. Oke, luar biasa. Terima kasih, Suster Eti, untuk waktunya. Kira-kira, Suster, di akhir dari sesi coaching kita ini, apa yang ingin Suster dapatkan? Saya ingin menyelesaikan kursus Guru Coach Indonesia Emas sampai tahap profesional. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Good, good. Ya, Suster, kira-kira apa gejala, masalah, atau hambatan yang dialami saat ini, Suster? Ya, yang saya alami saat ini yaitu keterbatasan waktu saya, waktu untuk bisa menyelesaikan kursus ini dengan semua tugas yang ada, dengan semua kegiatan saya di sekolah, kegiatan mengajar, lalu ya namanya guru kan banyak juga administrasi yang harus dilakukan. Selain itu juga ada ada latihan, kita baru-baru juga baru meet, jadi koreksi juga PR, latihan, juga ujian dari anak-anak itu. Wow. Itu yang menjadi hambatan saat ini. Ya. Berarti sibuk sekali ya, Suster ya? Halo, Suster. Ya, halo. Bisa dengar, Suster? Ya, lumayan. Bisa. Oke. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Suster? Ya, penyebab ini kan sebenarnya karena pertama, saya mau katakan alasan karena saya guru juga sebenarnya, ya sebenarnya tidak benar juga. Tapi ya inilah kesibukan sebagai seorang guru. Istilahnya saya sambil belajar, tetapi bukan hanya belajar, tetapi bekerja juga. Jadi kesibukan dalam bekerja itu juga banyak. Lalu selain itu juga karena mengikuti kursus ini, itu juga tugasnya setiap hari dan itu yang menjadi penyebabnya. Tetapi saya punya keseriusan untuk menyelesaikan ini. Wow, luar biasa ya, di dalam kesibukan tapi masih sempatnya belajar ya, Suster ya. Belajar hal-hal baru, khususnya coaching ini. Oke, Suster, kira-kira apa hasil yang ingin diperoleh, Suster? Ya, hasil yang ingin saya peroleh yaitu pertama pasti teori lalu skill yang saya dapatkan dari coaching ini supaya nanti saya bisa terapkan dalam dunia pendidikan yang sementara saya jalankan. Ya, dengan anak-anak didik saya juga relasi saya dengan para guru di sini juga saya bisa terapkan. Itu saja, Suster. Wow, luar biasa. Oke, Suster, apa langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang Suster harapkan ini, Suster, kira-kira? Ya, oke. Langkah yang saya lakukan ya, yang pertama itu saya punya kemauan dulu. Pertama itu punya kemauan, lalu punya optimis dalam diri saya bahwa saya pasti bisa. Ya, selama ini saya tertunggak tugas-tugas saya mulai dari tugas 10, 11, 12, 13, bahkan 14. Nah, kemarin sudah ditentukan batas akhir pengumpulan semua tugas itu. Ya, kejar ya, ini karena berhubungan dengan kegiatan saya waktu itu yang mendapat kegiatan di luar daerah ya, yang memang sinyal untuk internet itu sulit untuk saya dapatkan. Jadi ya saya menunggu sampai kegiatan di luar itu selesai hampir 3 bulan ya. Setelah selesai kegiatan di luar, lalu saya kembali ke tempat di sekolah ini, lalu akhirnya saya bisa kejar, saya mendapat sinyal yang baik, lalu saya menghubungi
klien saya, lalu mulai kejar tugas-tugas yang ada. Itu Wow, luar suster, biasa. langkah-langkah yang saya lakukan, dan puji Tuhan ya, saya sudah menyelesaikan semua tugas yang ada, yang saya bilang tertunggak, mulai dari 10 ya, 10, 11, 12, 13, 14. Dan hari Jumat lalu itu saya sudah kirimkan, semua tugas saya sudah terkirim, dan semacam punya kelegaan juga bahwa walaupun saya tertinggal tetapi akhirnya saya bisa kejar, dan justru ini sekarang saya menyelesaikan lagi tugas yang pra ujian sebelum ujian ini. Wow, luar biasa ya perjuangannya, langkah-langkah yang dilakukan ya suster ya. Benar. Oke, kira-kira apa sumber dayanya suster? Ya, sumber daya itu pertama dari diri saya sendiri. Saya bilang saya punya tekad. Saya punya kemauan saat mau memulai mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus ini. Lalu saya punya komitmen bahwa saya berani katakan iya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan saya ini. Itu menjadi sumber daya. Lalu selain itu dari diri saya, dan selain itu juga dari luar. Dari luar yaitu teman-teman saya juga sangat teman-teman yang ikut coach ini, sesi coach ini juga sangat mendukung saya. Jadi kalau misalnya saya ada keterlambatan, kurang informasi, juga saya diberitahukan. Nah, kemarin itu yang saya bilang di luar kota itu, bagaimana saya sampai keluar dari grup, dari grup Telegram. Jadi semua informasi itu juga saya tidak ada. Nah, tidak ada informasi itu, tapi ya sudahlah, saya berusaha untuk tanya ini, jadi mereka juga membantu saya, sehingga akhirnya ya semua tugas yang ada saya bisa selesaikan. Selain itu juga teman coach saya, atau teman kelompok saya juga sangat membantu, karena beliau siap sedia untuk menjadi klien saya, sehingga membantu saya bisa menyelesaikan tugas ini. Itu saja, suster. Ya. Kira-kira di antara langkah-langkah itu mana yang paling penting buat suster? Kira-kira suster. Iya. Ya, Suster Eti. Ya, halo. Oke ya. Gangguan kah ini? Enggak sepertinya, tapi tidak apa, kita berusaha dengan segala keterbatasan yang ada. Oke, suster, di antara langkah-langkah itu mana yang paling penting buat suster? Langkah-langkah yang paling penting bagi saya itu menyelesaikan semua tugas yang ada ya, karena tadi saya katakan di 3 hari pertama itu saya berusaha menyelesaikan yang bagian teorinya itu ya, menyelesaikan semua apa itu ya, untuk menjawab soal itu loh, menjawab soal yang pilihan ganda itu. Jadi dalam 3 hari terakhir saya berusaha untuk menyelesaikan itu, lalu 3 hari atau 4 hari berikutnya itu saya berusaha melakukan praktek sesi coaching itu, dan puji Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan target saya. Itu saja, suster. Langkah yang penting bagi saya itu menyelesaikan itu dengan target yang ada. Oh, luar biasa ya, suster. Kira-kira suster, apa dampak yang bakal terjadi bila hasil diperoleh, suster, kira-kira? Dampak yang bisa terjadi ya, karena saya sudah menyelesaikan semua tugas yang ada dengan berusaha tentunya ya. Jadi pasti di ujian ini juga, dan setelah itu saya lulus di sesi mahir ini, dan saya bisa mengikuti lagi. Saya berharap itu saja, suster. Wow, luar biasa ya. Oke, suster, dari dampak ini, kira-kira apa perilaku baru yang diperlukan agar langkah itu semakin sukses, kira-kira, suster? Ya, perilaku baru yang saya butuhkan yaitu tiap hari saya melihat di email, saya cek email saya, apakah ada tugas baru yang masuk atau tidak. Kalau
tidak ada, apakah di Telegram, grup Telegram, tadi saya katakan sempat keluar, tapi 2 hari yang lalu saya minta Coach Rosa, jadi sudah memasukkan saya di grup. Jadi saya continue untuk cek grup Telegram itu kira-kira informasi apa. Seperti kemarin itu saya lihat ada pertanyaan, setelah ujian ini apakah ada tugas, lalu para coach menjelaskan ada 3 tugas yang harus kamu lakukan dengan batas pengumpulannya, dengan batas waktu pengumpulan. Jadi justru ini hari ini saya katakan, wah ini tugas pertama pra ujian nih hari ini batas waktunya. Jadi akhirnya sudahlah saya mencari bagaimana supaya bisa menyelesaikan. Wow, Itu luar biasa habits ya. barunya. Ya. Terus cara berpikir baru apa, Suster, yang diperlukan agar langkah ini semakin sukses? Cara berpikir baru saya yaitu saya katakan kalau saya punya segala ya keterbatasannya, kadang sinyal juga tidak mendukung karena di sini cuaca juga sering hujan, tetapi saya punya kemauan pasti saya bisa walaupun saya tertinggal. Dan itu saya merasa saya sudah bisa mengejarnya dengan menyelesaikan semua tugas yang ada, karena saya hitung banyak sekali tugas ini. Sepertinya yang tadi saya katakan mulai dari 10 yang tugas untuk membuat latihan coaching. 10 juga ada 10 ABC. 11 juga sama, ada ABC sampai 14 juga ada ABC, dan itu yang saya mengejarnya lumayan juga. Pemikiran bahwa saya bisa. Wow, luar biasa. Ya. Kira-kira Suster, apa hadiahnya bila ini berhasil? Hadiah bagi saya yaitu kalau misalnya saya sampai berhasil sampai tahap profesional, itu sangat-sangat bersyukur dan saya pasti memberi satu hadiah kecil untuk saya. Saya itu hadiahnya itu saya akan membelikan satu kacamata. Saya minta untuk belikan satu kacamata, ya minta dari pimpinan karena selama ini mata saya terganggu. Tapi saya berusaha untuk bagaimana supaya bisa menyelesaikan ini. Oleh karena itu hadiah yang akan saya berikan kepada diri saya adalah kacamata. Kalau saya selesai, kalau saya belum selesai, berarti saya belum berani untuk minta hadiah kacamata itu. Itu saja, Suster. Ya, apresiasi untuk diri sendiri ya, Suster ya. Sekali bahwa saya bisa, karena saya bilang, saya tadi katakan bahwa saya tertinggal sekali, tapi ya dengan usaha keras ya semua tugas itu saya sudah serahkan. Dan ya mudah-mudahan saya lolos untuk masuk ke tahap berikutnya. Amin. Oke, Suster, apa bentuk reminder agar berjalan konsisten, Suster, kira-kira? Ya, bentuk reminder itu yang tadi saya katakan, saya bilang, saya selalu mencek di email saya, mencek juga di grup Telegram, grup yang di coaching itu ya, grup Telegram itu. Dan selain itu juga saya tulis di nota saya, di buku kecil saya, agenda saya, misalnya seperti yang pra coaching ini ada 1, 2, 3. Nah, saya sudah tulis di buku agenda saya untuk mengingatkan saya, dan buku agenda itu yang tanggal ini saya tempelkan di pintu kamar saya di bagian dalam. Jadi supaya pas buka saya sudah lihat. Nah, ini batas waktunya, ini batas waktunya. Oh iya, maaf ada gangguan Kak, Suster? Oh iya, ada ini. Bisa dilayani dulu? Oke, tunggu sebentar ya. Apa, Nak? Oh, LK punya Gloria. Aduh deh, Suster Anas. Bisa ambil tanya di sebelah, di komunitas sebelah ya, Dek ya. Oke, makasih. Oke, ada yang ambil LKS, tapi di Suster Anas saya bilang, ya. Oke, Suster, bisa kita lanjut? Oke, Suster. Kira-kira apa kekuatan yang Anda miliki atau perlu dimiliki untuk mencapai tujuan ini, Suster? Kekuatan yang perlu saya miliki itu kemauan dari diri saya.
Itu saja kekuatan yang saya miliki, kemauan dan kerja keras juga sih, kerja keras. Ya. Oke, kira-kira suster apa kelemahan diri yang perlu diperkuat dari diri sendiri? Kelemahan diri yaitu kadang juga bosan ya, bosan dengan semua yang ada ini, dengan semua kegiatan yang ada itu. Jadi kebosanan, kejenuhan itu yang kadang membuat saya itu agak ya menjadi kelemahan saya. Tetapi yang saya memperkuatnya itu ya saya tadi katakan kemauan saya itu, bahwa saya sudah memulai, saya harus mengakhiri juga. Itu saja, Suster. Benar-benar sekali ya. Memulai harus mengakhiri. Oke, Suster. Apa dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang akan dilakukan, Suster? Dampak positif yang langsung terjadi. Dampak positif yang langsung terjadi, yang menjadi kebanggaan saya juga, kebahagiaan saya juga, yaitu semua terlaksana sesuai dengan target saya. Walaupun ya dari waktu yang ditentukan oleh para coach, sebenarnya saya terlambat memasukkannya karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tetapi karena katakan kesibukan saya di luar itu, dengan adanya kesibukan saya itu, lalu saya pulang, juga saya punya target bahwa dalam 3 hari ini saya akan menyelesaikan teorinya, tugas teori, lalu dalam waktu itu 4 hari, dalam 4 hari saya selesaikan tugas latihan atau tugas praktek, dan itu sesuai dengan target saya. Wow, luar biasa ya, Suster. Oke, kira-kira apa negatif yang langsung terjadi dari langkah yang dilakukan itu, Suster? Yang negatifnya itu yang waktu itu ya banyak gangguan internet tentunya, gangguan internet yang saya alami itu yang beberapa kali gagal, saat rekam juga gagal, lalu harus ulang lagi, beberapa kali gagal itu. Tetapi ya saya karena tadi katakan bahwa punya kemauan, lalu ya walaupun dalam mengambil video ini seperti ini, tiba-tiba harus cut karena gangguan internet, karena tiba-tiba misalnya hujan petir, lalu sudahlah internet wifi-nya langsung mati karena listrik juga padam, ya kita stop, tapi setelah itu ya mulai lagi. Jadi gangguan sebenarnya dari luar, dari sinyal sih. Itu saja. Iya benar ya. Oke. Suster, kira-kira apa strategi yang akan dipakai untuk memperbesar dampak positifnya, Suster? Strategi yang saya pakai yaitu saya selalu bersemangat memotivasi diri saya supaya saya tidak tertinggal lagi dengan semua tugas yang ada. Saya tidak mau tertinggal lagi. Setiap tugas yang diberikan setelah saya menyelesaikan tugas yang tertinggal ini, lalu saya akan tetap memotivasi diri dengan melihat semua tugas yang masuk supaya saya tidak terlambat mengumpulkan tugas lagi. Jadi sesuai dengan waktu target yang ada. Wow, luar biasa ya, Suster. Oke. Kira-kira apa strategi yang akan dipakai untuk memperkecil dampak negatifnya? Strategi yang saya pakai yaitu mungkin saya katakan karena gangguan internet. Nah, karena di sore hari itu kebiasaan di sini selalu hujan. Jadi sekitar jam 2 itu sudah hujan. Jadi strategi yang saya pakai untuk memperkecil dampak negatifnya itu ya saya melakukan sesi coaching mencari waktu pada pagi hari. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, saya sementara mengajar dia, tapi saat istirahat ya saya luangkan waktu walaupun hanya 30 menit sebenarnya ya waktu untuk saya bisa ya rilekskan diri dulu, mungkin mau minum dulu sebelum masuk kelas, tetapi saya menggunakan waktu yang ada. Karena pada sore itu pasti hujan. Jadi saya berusaha untuk maksimalkan di pagi hari. Itu saja. Luar biasa menggunakan waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik ya, Suster ya. Oke, Suster, apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching kita kali ini, Suster? Ya. Dengan adanya kemauan yang kuat, maka
saya Indonesia Emas sampai selesai dengan kemauan dari saya, walaupun ada tantangan, tapi saya akan lalui dan akan mencapai tujuan yang ingin saya capai, yaitu sampai tahap profesional. Wow, luar Itu saja biasa. kesimpulan. Oke, Suster. Kira-kira dari kesimpulan yang ada, apa action yang akan Suster lakukan? Action yang saya lakukan yaitu setelah menyelesaikan semua ini ya bidangnya untuk ya membantu orang-orang di sekitar saya. Itulah action plan yang segera bukan hanya nanti, tapi saya sudah mulai mempraktekkan apa yang ada. Oke, luar biasa. Oke, kira-kira itu kapan akan dilakukan, Suster? Ya, yang tadi saya katakan, saya sudah mulai sekarang dan akan dipakai dalam karya saya sebagai seorang guru, tentunya kepada anak didik saya juga, kepada yang membutuhkan bantuan saya akan siap sesuai dengan skill yang saya dapatkan dalam kursus coaching ini. Wow, luar biasa. Oke, Suster, semoga berhasil untuk tujuan dan juga langkah-langkah yang akan diambil. Terima kasih, Suster. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Selamat pagi, Suster. Oke, yuk. Ya.